Sebetulnya apakah bisa dikatakan investasi properti ini menjadi investasi yang sangat-sangat menarik secara return? Ya, ini pertanyaan menarik. Sebenarnya gini, salah satu instrumen atau aset investasi yang cenderung tidak pernah turun harganya tuh properti loh, gitu. Pernah turun sekali, itu pun karena pandemi kemarin. Itu pun karena daya beli masyarakat yang terhantam ya, karena ya pandemi banyak juga orang penghasilannya hilang gitu segala macam. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata harga properti ini relatif stabil. Bahkan untuk kelas-kelas yang menengah bawah, itu cenderung harganya terus naik. Kenapa? Karena memang backlog permintaan dan supply-nya ini masih belum balance nih. Masih banyak permintaannya, tapi supply-nya masih terbatas. Itu yang menyebabkan harganya cenderung stabil bahkan naik gitu. Beda halnya dengan mungkin properti-properti yang menengah atas gitu ya, yang relatif lebih mahal gitu. Karena memang backlog yang terbesar itu adanya di menengah bawah ini. Karena kan ya sebagian besar masyarakat kita memang cenderung secara penghasilan itu menengah bawah ya gitu. Jadi memang sangat menjanjikan properti ini. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat di kota-kota besar itu jarang sekali kita dengar harga properti itu turun. Iya, Gitu betul. Ya. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga buat investasi. Oke, sebelum Safira bertanya, saya ingin bertanya terlebih dahulu karena memang ini menjadi kegelisahan saya juga. Saya mau curhat ke Mas Ai. Mas Ai, kebetulan saya punya properti begitu ya. Saya punya rumah yang mana juga sudah beberapa tahun terakhir ini prosesnya dijual gitu karena memang ternyata sulit ya Mas ya. Walaupun secara harga naik begitu ya pemirsa ya. Dari saya beli hingga mungkin saat saya memutuskan untuk harga jual di range tertentu. Ini ternyata demand-nya mungkin ada, tapi power of demand-nya itu sendiri mungkin Mas yang agak sulit. Rumah memang harganya makin naik, tapi ternyata daya untuk membelinya yang saya rasa sih agak berkurang begitu ya. Bagaimana Mas Ai? Ya, kalau belakangan ini memang kalau kita lihat memang permasalahannya bukan di instrumen propertinya kalau saya lihat ya, tapi lebih ke daya beli masyarakatnya. Karena memang pasca pandemi ini kita memang ada semacam krisis ya, krisis keuangan, krisis geopolitik yang menyebabkan memang perekonomian suatu negara termasuk Indonesia tuh lumayan kehit gitu ya, terutama daya beli masyarakat ya. Karena kalau kita lihat memang kan dari mulai suku bunganya juga tinggi untuk KPR gitu ya, belum lagi harga-harga barang juga naik tinggi gitu ya. Sementara penghasilan dari masyarakat kenaikannya gitu nggak terlalu bisa mengimbangi gitu. Imbasnya adalah ya itu tadi gitu ya. Walaupun memang harga propertinya naik tapi daya beli masyarakatnya ini lagi terhantam, lagi turun. Sehingga mungkin saat ini agak lebih susah untuk menjual properti gitu ya. Memang faktor daya beli ini menjadi apa istilahnya faktor yang paling berkorelasi ya terkait investasi properti ini. Terutama memang untuk tempat tinggal. Apalagi belakangan muncul banyak gerakan-gerakan orang nggak usah sewa beli. Ya, gerakan sewa. Iya, nggak usah beli properti, sewa aja. Karena hitung-hitungannya murah banget ya. Terutama untuk milenial dan Gen Z itu banyak sudah mulai mengarah ke sana. Ini juga menjadi tantangan juga untuk investasi properti ke depannya gitu. Oke, tapi Bram dan juga Mas Ai kalau kita flashback begitu ya, ini kan properti booming kan pada tahun 2013 begitu ya, ini bisa dikatakan booming sekali properti. Nah, nampaknya memang untuk saat ini susah banget begitu untuk merasakan lagi properti booming. Nah, itu akan mempengaruhi nggak sih untuk di sektor properti sendiri untuk segi investasi, untuk membeli properti, untuk harga-harganya itu seperti apa? Iya, jadi gini, properti ini akan menarik lagi investasinya ketika ekonomi mulai naik nih. Nah sekarang ini memang kondisi ekonomi kan cenderung lagi menurun ya, lagi menurun. Biasanya memang kalau kondisi ekonomi seperti sekarang, investasi properti ini agak sulit untuk berkembang ya. Tapi ketika nanti ekonomi sudah mulai pulih, sudah mulai membaik, daya beli sudah mulai membaik, properti ini jadi salah satu instrumen investasi yang returnnya sangat menjanjikan sebenarnya gitu. Tapi memang itu siklus ekonomi, penurunan ekonomi ini sangat menghantam ya investasi properti. Cuma sisi positifnya adalah banyak sekarang properti yang memang orang banyak menjual dengan harga murah. Ini sebenarnya opportunity buat orang-orang yang punya cash flow besar ya. Jadi untuk mengumpulkan properti dengan harga yang murah, nanti disimpan untuk jangka panjang atau dimonetize dengan dibisniskan atau disewakan gitu ya. Ini tentu bisa jadi pilihan investasi juga, baik itu untuk passive income maupun untuk recurring income atau untuk long term investment. Jadi
memang tidak bisa investasi properti itu keuntungannya dalam jangka pendek biasanya, tapi cenderung lebih ke long term investment gitu. Oke, yang perlu digarisbawahi investasi properti ini juga membutuhkan modal yang cukup banyak begitu ya Mas ya, karena memang membeli apartemen, membeli rumah ini juga harganya tidak murah, pemirsa. Betul. Tapi juga yang menarik kalau kita lihat dari case selebritis tanah air kita yaitu Narji, membeli properti berbentuk tanah dan dijadikan sawah ataupun bisa jadi disewakan sawahnya. Ini juga tentu jadi hal yang baru juga dan menarik begitu ya Mas Ai. Benar. Jadi selama ini orang mindsetnya kalau investasi properti beli rumah, beli apartemen atau ruko gitu. Sebenarnya enggak banyak. Bahkan sekarang itu yang dilihat cukup menguntungkan ya, itu adalah investasi properti tapi untuk lahan parkir. Ini sangat menguntungkan nih untuk passive income atau recurring income. Apalagi dia punya lahannya di lokasi yang prime gitu, dalam arti dekat perkantoran, dekat sekolah, pusat bisnis, stasiun gitu ya, atau bandara. Itu sangat menguntungkan loh. Dengan modal yang relatif tidak terlalu besar gitu ya, tapi dia bisa punya penghasilan yang cukup besar gitu. Dan ini sangat menjanjikan karena kenapa? Sekarang ini lahan parkir itu sangat sulit loh. Betul. Ya, kita ambil contoh mungkin di kantor saya gitu ya, itu kan sulit gitu. Tapi ketika ada lahan misalkan yang bisa digunakan itu sangat menarik. Gitu. Tapi menarik, Mas Ai, dari case-nya Bram begitu kan, memang ada kenaikan begitu, tapi memang susah untuk dijual. Nah itu ada nggak sih maksudnya sambil menunggu terjual, apakah memang bagusnya untuk investasi disewakan dulu atau seperti apa? Apakah itu akan merubah dari harga dari properti itu sendiri? Iya, jadi memang itu tadi salah satu tantangan atau mungkin bukan disebut kekurangan ya, tantangan investasi properti ini adalah tidak liquid. Ya. Tidak seperti investasi di pasar keuangan seperti reksadana atau saham yang mungkin kapanpun dijual bisa gitu ya. Kalau properti ini kan kita karena nilainya besar ya, jumlah uangnya besar, makanya untuk likuiditasnya cenderung sangat kecil gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan ternyata ada kesulitan, memang bisa aja opsinya disewakan dulu gitu ya, atau dimanfaatkan untuk bisnis kayak tadi misalkan kalau bentuknya lahan bisa dibikin sawah atau kebun gitu ya, atau mungkin lahan parkir sesuai dengan kecocokan lokasi dan tanahnya juga gitu. Atau kalau bentuknya rumah ya disewakan, apartemen disewakan, atau kalau ruko kalau emang disewakan juga susah, misalkan dipakai buat bisnis gitu kan bisa juga. Jadi memang bisa opsi-opsi yang digunakan tuh bisa banyak gitu, tergantung lokasi. Karena properti itu memang biasanya yang paling penting adalah lokasi. Gitu ya. Kalau lokasinya di perkantoran ya mungkin bisa disewakan gitu ya, atau mungkin digunakan untuk keperluan yang memang relate dengan pusat bisnis gitu ya. Tapi kalau lokasinya di rural gitu, misal di pedesaan misalkan tadi ya bisa sawah, bisa dibikin kebun misalkan apa, buah-buahan dan segala macam. Jadi memang tergantung dari lokasi dan jenis propertinya juga.